Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, di Robitoh Alam Islami itu pernah diadakan sayembara penulisan sejarah Nabi. Jadi terfokus sejarah kehidupan Nabi. Ya tentu kan dari lahir sampai wafat. Nah itu banyak sekali pesertanya untuk menulis sejarah itu. Nah rupanya ada 5 yang terpilih di sayembara itu. Salah satunya buku yang ditulis ya, tentang sejarah Islam, judulnya Muntaqun Nuqul fi Sirati A'zami Rasul. Penulisnya Al-Ustadz Hamid Mahmud bin Muhammad bin Mansur Limud, orang Mesir ini. Dan memang cukup banyak dari beberapa negara, ada dari Pakistan, India, Maroko, Arab Saudi sendiri. Syekh Hamid ini menulis cukup lengkap tapi ringkas. Nah, di sini ada yang memang cukup menarik bagi kita, terutama berkenaan dengan Maulid atau hari, tanggal, bulan, bahkan tahun kelahiran Rasulullah. Tentu bukan berdasar hanya pendapat pribadi, mengumpulkan dari tulisan-tulisan ahli sejarah yang terlebih dulu, baik dari hadis, kajian hadis, maupun juga ya tentu beberapa sisi lain. Kita ambil satu aja ya, masalah kelahiran. Tapi nanti mungkin kita juga tahu bulan apa sebenarnya, tahunnya tentang kelahiran Nabi. Yang pertama berkenaan dengan kelahiran. Al-khilaf fil yaumil ladzi wulida fihi indal jumhur. Sejumlah perbedaan dalam menetapkan tanggal kelahiran Nabi pada bulan Rabiul Awal di kalangan para jumhur. Artinya dari pihak-pihak yang terkenal dihimpun oleh Syekh Hamid Mahmud ini, di sini disebutkan ada 6. Bahkan mungkin nanti boleh dikatakan 7. Jadi kata Syekh Hamid, ba'dama tafaqal jumhur ala anna maulidahu sallallahu alaihi wasallam kana fi syahri Rabiul Awal. Setelah jumhur itu sepakat menyebutkan bahwa kelahiran Rasulullah pada bulan Rabiul Awal. Artinya Rabiul Awal sepakat ya di antara mereka ini. Namun dalam menentukan tanggal berapa dari bulan Rabiul Awal itu bermacam-macam pendapat. Dan ini pun diambil yang lebih masyhur. Beliau mengatakan ada 6 di antara pendapat-pendapat tentang bulan Rabiul Awal itu. Yang pertama kata beliau, ini secara urut beliau menulis. Lilailataini khalata minhu. Ada malam kedua dari bulan Rabiul Awal. Itu kelahiran beliau, kelahiran Rasulullah. Dasarnya beliau menyebutkan qalahu Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab. Di dalam buku Al-Isti'ab yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar menyebutkan hal yang demikian. Begitu juga ma rawahu Al-Waqidi an Abi Ma'syar bin Najih bin Abdurrahman Al-Madani. Nah paling tidak ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa pada malam kedua bulan Rabiul Awal itu adalah kelahirannya Nabi. Pendapat yang kedua, lisamanin khalawna minhu. Pada hari ke-8 dari bulan Rabiul Awal. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Humaidi dari Ibnu Hazm. Ahli sejarah juga ini Ibnu Hazm. Hakahul Humaidi an Ibnu Hazm wa rawahu Malik
wa Aqil wa Yunus bin Yazid wa ghairihim aniz Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Aqil dan kemudian Yunus bin Yazid dan yang lainnya. Sumbernya dari Az-Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, menyebutkan malam ke-8. Kemudian wa naqala Ibnu Abdul Bar an ashabit tarikh annahum sahhahu. Nah, Ibnu Bar yang mengatakan malam kedua tadi justru dia lebih menekankan, walaupun katanya saya mengatakan yang kedua, kalau dari dasar-dasar yang lain maka yang benar juga malam ke-8. Nah, kemudian yang ketiga, wakila li asyrin khalawna minhu, pada hari ke-10. Naqalahu Ibnu Dihyah fi kitabihi. Ibnu Dihyah seorang tabi'in menulis buku sejarah. Dia menulis di dalam bukunya itu bahwa Rasulullah dilahirkan pada hari ke-10 bulan Rabiul Awal. Begitu juga rawahu Ibnu Asakir an Abi Ja'far Al-Bakir. Dan begitu juga Ibnu Asakir dari Abi Ja'far Al-Bakir. Ja'far Al-Bakir ini ulama dari keturunan Nabi, kemudian dijadikan oleh Syiah sebagai imam mazhab mereka. Begitu juga warawahu Mujalid an Syi'bi. Nah ini ya, pendapat ini agak kuat juga yang mengatakan malam ke-10. Nah yang berikutnya, wakila li sintai asyrota khalat minhu. Ada lagi yang mengatakan malam ke-12. Ini barangkali yang kita orang Indonesia khususnya menjadikan malam ke-12 sebagai hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini didasari oleh pendapat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini menulis hadis khusus tentang sejarah kehidupan Nabi. Jadi masalah fikih tauhid itu beliau singkirkan dulu, tapi mengkhususkan buku dengan istilah Siratun Nabawi. Dan begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam buku himpunan hadis Ibnu Syaibah, di dalam musannaf yang dia tulis berdasarkan an Affan, an Sa'id bin Umaina, an Jabir dan Ibnu Abbas. Annahuma qala, Ibnu Syaibah dan Ibnu Abbas dia berucap, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Kalau tentang hari Senin ini memang tidak terbantahkan. Ada beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sendiri berucap tentang bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Ada sahabat bertanya dari Abi Qatadah bahwa A'rabi, seorang Arab, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma taqulu fi shaumi yaumil isnain?" Apa gerangan pada hari Senin itu sehingga engkau berpuasa? Maka beliau menjawab, faqala dzaka yauma wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, kata Rasulullah. Tapi beliau tidak menyebutkan tanggal. Dan hari Senin juga aku diangkat sebagai nabi. Pertama kali menerima wahyu juga hari Senin. Tapi beliau tidak menyebutkan tanggal, ya, sekali lagi. Hari Senin itulah sehingga menjadikan Nabi membiasakan berpuasa. Kemudian pada bulan Rabiul Awal itu ada lagi pada hari Senin di samping kelahiran Nabi, wa fihi bu'isa, kata Ibnu Katsir, dan pada hari Senin beliau dibangkitkan sebagai seorang rasul, diangkat. Jadi menerima wahyu dan otomatis diangkat sebagai seorang rasul. Itu juga hari Senin. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan lagi, wa fihi urija bihi ilas sama. Pada hari Senin juga beliau diangkat ke langit. Artinya terjadi mi'raj. Kemudian beliau dikatakan juga oleh Ibnu Katsir, wa fihi hajar. Pada hari Senin juga beliau hijrah. Kemudian, nah ini yang terakhir, wa fihi mata.
Dan pada hari Senin juga beliau wafat. Jadi hari Senin itu memang hari yang bersejarah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekali lagi tentang tanggal kelahiran khususnya, bahkan mungkin semua tanggal ini berbeda pendapat. Umpamanya tanggal kelahiran sudah terjadi beberapa pendapat. Kemudian setelah itu tanggal beliau itu menerima wahyu atau diangkat sebagai seorang Rasul. Kita mungkin mengatakan tanggal 17 Ramadan yang diperingati biasa Rasulullah menerima wahyu. Tapi justru Quran itu diturunkan kalau berdasarkan Lailatul Qadri itu kan di antara 20 sampai 30 Ramadan. Di antara itu. Bukan pada 17 Ramadan. Memperingati kita dengan istilah nuzulul Quran saat pertama kali Nabi menerima wahyu malam 17 Ramadan. Justru hadis menyatakan pada saat turun itu sedang Lailatul Qadar itu ada pada sesudah 20 sampai 30 bulan Ramadan. Nah itu berbeda. Mungkin juga berbeda malam Mi'rajnya. Kita tidak tahu, yang jelas disebutkan 27 Rajab. 27 Rajab itu terjadi, jarang disebut itu kapan terjadinya 27 Rajab. Tapi di sini disebutkan pada saat Nabi dimi'rajkan itu tepat pada malam Senin. Sedangkan 27 Rajab itu terjadi perbedaan juga. Bahkan ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Ada pula pada bulan yang lain terjadinya mi'raj itu. Nah, yang jelas itu terjadi pada malam Senin. Nah, hijrahnya Nabi itu pada hari Senin. Walaupun dari segi tanggalnya orang tidak tahu hijrah Nabi itu. Yang jelas beliau sampai masuk kota Madinah, berada di Kuba itu hari Jumat. Yang kemudian di situ ada dimonumentalkan sebuah masjid kecil. Selain Masjid Kuba, itu ada Masjid Jum'ah, di mana Nabi melaksanakan sholat Jumat. Begitu masuk ke kota Madinah, untuk terus dari Kuba menuju yang sekarang, itu hari Jumat. Tapi beliau berangkatnya dari Mekah itu hari Senin. Nah, yang mungkin, yang boleh dipastikan tidak berselisih sama sekali, itu hari wafat beliau. Di samping Ibnu Katsir menyebut beliau wafat pada hari Senin, namun di kalangan sahabat sudah jelas memastikan bahwa beliau itu wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kenapa? Karena disaksikan oleh para sahabat pada saat wafat beliau itu. Dan saat beliau wafat, para sahabat tidak kurang dari 120.000 pada saat itu yang hidup di Madinah. Jadi boleh dikatakan tidak ada perselisihan tentang hari, tanggal, dan tahun, bulan wafatnya Rasulullah. Kelahiran Rasulullah memang banyak yang mengatakan tanggal 12. Termasuk ahli sejarah, termasuk saudara sepupunya Nabi sendiri, Ibnu Abbas itu menyebutkan sejarah itu. Tapi tentu bukan berarti ini final. Masih ada pendapat yang lain. Yang kelima, ini ada pendapat lagi yang mengatakan wakila li sab'ata asyara kholat minhu. Pada hari ke-17 di bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi. Ini siapa yang mengatakan ini? Kama naqalahu Ibnu Dihyah an ba'di Syiah, sebagaimana yang disalin oleh Ibnu Dihyah, ini ahli sejarah dari tabi'in, dari kebanyakan orang Syiah. Jadi orang Syiah mengatakan pada 17 Rabiul Awal kelahiran Nabi. Dan masih ada lagi satu ini. Nah, ini yang ke-6. Wakila lisamanin bakina minhu. Ada yang mengatakan pada hari ke-8 sisa dari bulan Rabiul Awal itu. Artinya 8 hari sebelum habisnya bulan Rabiul Awal.
Jadi orang ini menghitungnya sisa bulan Rabiul Awal itu 8 hari, disitulah kelahiran Nabi. Kalau bulan itu 30, berarti sisa 8 hari lagi hari ke-22. Tapi jangan-jangan bulan Rabiul Awal itu 29. Jadi tanggal 21 jadinya. 8 hari sebelum tenggelamnya habisnya bulan Rabiul Awal, disitulah kelahiran Nabi. Nah, ini siapa yang mengatakan itu? Termasuk Ibnu Dihyah dalam himpunan bukunya. Dan termasuk juga Abi Rafi bin Al-Hafiz, Abi Muhammad bin Hazam dari bapaknya. Ini ahli sejarah yang mencatat. Bahkan kalau boleh kita tambah, ada lagi satu pendapat yang mengatakan dari Zubair bin Bakar, kana mauliduhu fi Ramadan. Kelahiran Nabi itu pada bulan Ramadan. Ini seperti memperkeruh lagi ya istilahnya itu. Orang ramai-ramai sudah menetapkan bulan Rabiul Awal, tapi di sini seorang sahabat yang bernama Az-Zubair bin Bakar menyebutkan justru pada bulan Ramadan. Apa alasannya? Itu di dalam Sirah Ibnu Katsir ditulis, tepatnya pada juz 1 halaman 199 sampai ada juga di 220. Humila bihi fi ayyamit tasyrik. Ibu beliau mengandung, Rasulullah itu dikandung di dalam rahim ibu beliau pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Memang ada hadis lain dalam redaksi yang lain juga menyebutkan, aku telah dijadikan di dalam rahim ibuku pada hari tasyrik. Kalau dihitung itu bulan Zulhijjah, lalu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadis Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan masuk. Nah, jadi sebenarnya adanya yang ditulis oleh Syekh Hamid Mahmud ini, dan tentu kan ditelaah dan dibenarkan oleh ulama-ulama waktu sayembara di Rabithah Alam Islami itu, mengesankan bahwa bagi diri Rasulullah saat kelahiran itu tidaklah merupakan perhatian khusus bagi orang Arab pada saat itu. Itu satu ya, kelahiran. Yang kedua, ada kemungkinan memang karena tidak ada penanggalan yang memang betul-betul menjadi dasar. Sebab penanggalan Hijriyah tahunnya itu mulai ditentukan itu di zamannya Umar bin Khattab, dan bahkan menentukan kapan bulan 1 dari 12 bulan. Itu di zamannya Umar. Di saat Umar waktu itu sebagai khalifah, dia mengirim surat ke salah satu gubernur. Rupanya gubernur yang menerima itu bingung karena menyebutkan surat yang dikirim oleh Umar itu pada akhir bulan. Katakanlah umpamanya kita akhir bulan Rajab. Diterima cepat sekali surat itu awal Sya'ban. Sementara yang terbiasa diterima oleh gubernur surat itu dalam perjalanan antara Umar pada saat itu di Madinah dengan dia tinggal di suatu kota menempuh berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai ya sekian bulan, mungkin tahunan. Maka dia bingung ini si gubernur menerima. Apakah ini yang ditulis Umar ini baru saja beberapa hari yang lalu, katakanlah tadi akhir bulan Rajab, dan sampai awal bulan Sya'ban. Ini kan cuma beberapa hari. Luar biasa ini. Pesawat terbang belum ada. Gak ada yang lebih cepat begitu. Atau jangan-jangan setahun yang lalu. Setahun yang lalu baru sampai ini surat. Wajar ajakan perjalanan yang begitu sulit, menempuh cuaca yang kadang-kadang silih berganti, belum lagi suasana jalanan. Kalau kita umpamanya kabut di sana tuh debu yang luar biasa. Nah, mungkin ya itu sehingga tidak menjadi perhatian. Akibatnya penanggalan tentang kelahiran Rasulullah terjadi perbedaan. Dan itu pun inventaris terhadap diri Rasulullah itu kan setelah beliau jelas-jelas sebagai seorang Rasul. Karena tidak ada keperluan pada saat itu bagi orang-orang di Mekah untuk mendokumentasikan tentang
sosok Muhammad ini kecuali setelah beliau mendapat risalah usia 40 tahun, beliau kemudian menyampaikan risalah ajaran agama. Disitulah para sahabat mulai umpamanya Abu Bakar, Ali dan yang lainnya. Nah, baru di situ beliau memperhatikan tentang diri Rasulullah. Jadi sebenarnya bagi kita dalam hal mengkaji, mendalami syariat Islam, tentu mulai beliau menerima wahyu yang terjadi pada hari Senin dan sejarah mencatat pada usia Nabi 40 tahun. Beliau menyampaikan ajaran Islam secara pelan-pelan, kemudian setelah itu baru secara terang-terangan, fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Itu setelah Nabi berusia 40 tahun tentunya. Jadi pencatatan untuk mengetahui hari kelahiran Nabi itu terjadi perbedaan.